Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu topik menarik dalam kriptografi klasik, yaitu gabungan dua metode enkripsi, yaitu Vincennes Cipher dan Railfan Cipher. Uh, Keduka algoritma ini merupakan dasar dari banyak sistem enkripsi modern. Saya sudah tahu banyak itu. Vincennes Cipher berfungsi untuk melakukan substitusi huruf, sedangkan relevance chipper digunakan untuk mengacak urutan huruf atau melakukan transposisi. Dengan menggabungkan keduanya, kita akan mendapatkan bentuk enkripsi dua lapis yang jauh lebih sulit dipisahkan dibandingkan hanya menggunakan satu metode saja. Di video ini, saya akan menjelaskan langkah demi langkah, mulai dari teori dasar, pseudocode, penjelasan program Python, hingga demo hasilnya, supaya teman-teman bisa paham konsep dan praktik secara menyeluruh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Golasi DJ Storus dengan 511 2023 15283. Sini kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini apa sih? Yang pertama, memahami konsep dasar penjara chipper dan relevant chipper. Yang kedua, menjelaskan perbedaan substitusi dan transposisi. Yang ketiga, menganalisis hasil enkripsi gabungan dua metode. Yang keempat itu adalah mengimplementasikan kode Python untuk kedua chipper. Nah, secara teori, Vincennes chipper ini adalah salah satu algoritma substitusi klasik, di mana setiap huruf pada plain text digeser berdasarkan huruf pada kunci. Kalau kuncinya lebih pendek dari pesan, maka kunci akan diulang terus hingga panjangnya sama dengan pesan. Misalnya, plain text-nya adalah kriptografi dan kuncinya adalah keamanan. Maka huruf pertamanya itu adalah K. K di sini digeser sejauh huruf K pada kunci yaitu 10 posisi. Huruf R digeser sejauh huruf E yaitu 4 posisi dan seterusnya. Jika kita ubah huruf menjadi angka, A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya. Maka proses enkripsi bisa dijelaskan dengan rumus C sama dengan P ditambah K mod 26. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, kita langsung masuk ke tutorial soal. Di sini saya mempunyai plain text yang dimana kriptografi merupakan ilmu rahasia. Kuncinya yaitu keamanan. Nah, kok keamanannya ini eh, panjang sekali? Nah, teori sebelumnya, kalau kuncinya lebih pendek dari pesan, maka kunci akan diulang terus hingga panjangnya sama dengan pesan. Oke, sampai di sini kita mulai paham ya. Nah, tadi kan udah dibuat di sini. Huruf pertama K digeser sejauh huruf K pada kunci yaitu 10 posisi. Sekarang kita proses enkripsi. Di sini K-nya sama dengan 10, K10, 10 tambah 10, 20, mod 26, jawabannya 20 sampai dengan 10. Pertanyaannya, K-nya ini dapatnya dari mana? 10 ini dapatnya dari mana? Nah, tadi sudah ada teori, huruf diubah menjadi angka. Huruf ini diubah menjadi angka. Udah saya buat ini contohnya. Oke, yang mana dapat 10? K-nya di sini 10. K-nya di sini, sorry, K-nya di sini 10. Ini. Terus kuncinya K, K juga 10. Berarti 10 ditambah 10, 20. Dimoduskanlah dengan 26. Jawabannya 20. Nah, kita cari angka 20 ini. Angka 20 ini hurufnya U. Nah, maka jawabannya adalah U. Contoh yang kedua, biar lebih paham. Dan teksnya kan R. R nih. Kita cari huruf R di sini. Nah, angkanya di sini 17. 17. Kita tulis 17. Terus kuncinya berapa? Kuncinya huruf apa? E. Cari E ini. Angkanya berapa? 4. Nah, 17 tambah 4 kan 21. Modulus 26. Jawabannya 21.
21 ini kita cari. Nah, ini 21. Huruf apa? V. Nah, jawabannya adalah V. Begitu hingga selesai. Dari I, A, P, M, T, A. Begitu sampai dengan selesai ini, maka hasil akhirnya itu adalah seperti yang di bawah yang sudah saya tuliskan. Begitu mengenai Vincenal uh, Cipper ini. Nah, dengan cara ini, setiap huruf plain text diganti dengan huruf baru berdasarkan kunci yang digunakan tadi itu. Itulah mengapa disebut substitusi, karena hurufnya diganti. Setelah proses ini kita akan dapatkan ciphertext hasil Vincenars, yaitu yang saya buat tadi ini. Tapi prosesnya belum selesai karena kita akan lanjut ke tahap kedua. Eh, Terus tahap kedua ini kita yaitu Rail Fence Chipper. Secara teori, Rail Fence adalah algoritma transposisi, bukan substitusi. Itu perbedaannya dari sebelumnya. Oke. Jadi di sini huruf-hurufnya tidak diubah, tetapi diacak urutannya. Metode ini bekerja dengan menulis huruf-huruf ciphertext sebelumnya ke dalam pola zigzag dengan beberapa baris yang disebut rails. Contohnya kita punya teks hasil dari Vincenzo tadi. Saya stop dulu. Kita share screen contohnya. Nah, ini adalah contoh ciphertext yang tadi sudah kita enkripsi. Oke. Nah, sekarang sesuai teori tadi, kita akan menggunakan pola zigzag. File first chipper ini, pola zigzag. Mulai dari U, F, I, B, T, B, sampai seterusnya. Mulai, kan tadi eh, saya menggunakan kuncinya 3. Oke, buat 3, kita masuk ke lah. U, V, I, B, T, B, G. Sampai hasilnya pola zigzag, sampai dengan SFA hasil akhirnya. Nah, bagaimana kita menentukan relevant chipper tadi? Oke, itu pertanyaan bagus. Sini kita cek, cek, box. Oke, oke. Bagaimana kita menentukannya? Yang pertama, untuk menentukan chipper text akhirnya ini, kita menggunakan pola zigzag juga, yang dimana menggunakan baris pertama, kedua, ketiga. Menggunakan pola zigzag. Contohnya ini, baris pertama, zigzag lagi. Baris kedua, zigzag lagi. Baris ketiga, sampai selesai. Maka di sini kita akan mendapatkan U, baris pertama dulu kita tulis. U, T, K, Y, K, I, B, S. Baris kedua, V, B, B, I, P, B, B, E, J, Y, E, C, O, J, Y, H, E, M, V. Baris ketiga, I, Y, I, U, A, M, H, A. Nah, tahap spasinya ini, tahap spasinya ini, terdapat ciphertext. Akhirnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan eh, teori atau ilmu dasar lah dibilang. Sekarang eh, kita masuk ke step dulu. Nah, sekarang itu saya akan menjelaskan eh, langkah demi langkah untuk
kode programnya ini. Gimana sih caranya uh, ciphertext tadi, Vigener itu ditambah relevance itu pasti katakan. Tadi kita sudah menjelaskan secara teori. Sekarang kita menjelaskan secara kode program. Yang pertama itu adalah eh, plain text-nya di sini. Ini def ini. Apa sih artinya ini? Ini adalah tahap substitusi, yaitu menggantikan huruf plain text dengan huruf baru berdasarkan kunci. Nah, langkah-langkah internalnya ini menghapus spasi dan ubah ke huruf besar. Oke, yang ini, yang ini tadi. Nah, supaya enkripsi lebih konsisten, karena chipper klasik hanya bekerja dengan huruf A sampai Z saja. Dengan informasi awal, tahap yang pertama itu yaitu Pinger frame. Yang ini, yang ini. Kode ini akan membaca nanti Pinger chippernya, plain text, dan kuncinya. Dan yang di sini for ini yaitu looping. Kita akan melooping setiap huruf plain text-nya sampai ke ini. Kita akan melooping ini. Nah, kita akan menjelaskan eh, shift di sini. Shift di sini dihitung dari huruf kunci, misal K sama dengan 10, ini sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, untuk ornya di sini mengubah huruf jadi angka A, S, C, I, I. Artinya gitu. Setiap huruf plain text digeser sejauh nilai huruf kuncinya. Oke. Dan untuk em, dan ini adalah menggabungkan semua hasil dari ciphertext. Dan ini adalah tahap pertama ya. Ini adalah tahap pertama. Dan untuk tahap kedua itu adalah fungsi relevance ini, enkripsinya ini. Apa sih fungsinya ini? Pasti banyak bertanya kan. Ini adalah tahapan transposisi, yaitu mengacak urutan huruf dari ciphertext sebelumnya itu. Nah, langkah-langkah internalnya, eh, fans. Yang ini, misalnya ini. Ini adalah mempersiapkan pagar rail fence. Di mana fence, rail, direction, dan ini membuat matriks kosong sesuai jumlah baris rails dan panjang teks yang kita buat tadi. Dan di rail ini ada rail 0. Yang ini. Rail 0 ini adalah menentukan arah zigzag sampai dengan ini sampai dengan -1 ini. Ini adalah menentukan arah zigzag. Dan untuk eh, oh, huruf dimasukkan ke baris ke nol. Kita cek, kita ini analisis. Lalu ke bawah satu baris, setiap langkah. Saat sampai di baris yang paling bawah, arahnya berbalik ke atas. Jadi misalnya udah dari nol, turun ke bawah, langsung naik ke atas lagi, sampai membentuk zigzag sampai huruf terakhir yang sudah kita tentukan tadi. Jadi, setiap baris menunjukkan posisi huruf di dalam pagar. Hingga seterusnya. Begitulah membaca baris demi baris untuk hasil akhirnya. Ini adalah masih gabungan ini. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu inputannya.
Nah, ini bagian di mana pengguna menentukan teks dan kunci yang akan digunakan. Misalnya plain teksnya, kuncinya, dan jumlahnya. Nah, tadi kita kan sudah eh, mengetahui plain teks kita apa. Kriptografi merupakan ilmu pasti, ilmu rahasia. Dan kayaknya Kevin Jennernya ini eh, kita menggunakan keamanan. Dan railsnya ini, yaitu atau jumlah barisnya ini, tiga. Kita menggunakan tiga baris. Nah, plain text asli yang ingin kita gunakan ini adalah kriptografi merupakan ilmu rahasia. Nah, untuk railsnya ini adalah menentukan pola jejak untuk transposisi kita sudah tahu sebelumnya. Nah, untuk kesimpulannya di sini, bagian ini merupakan seperti parameter awal. Sebelum program dijalankan, kita bisa pakai inputan otomatis untuk demo atau manual, pakai inputan dalam kurung ini tadi. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Program gabungan fungsional file chipper yang dari atas tadi, hasilnya plain text-nya, nah maka dapat hasilnya seperti yang di bawah ini. Dan untuk yang ketiga, bagian ketiga ini, eh, proses enkripsi dan output adalah hasil akhirnya. Final. Di sini semua fungsi dijalankan dengan data dari bagian dua. Yang ini, chipper satu ini, final lah ini. Langkahnya itu adalah program memanggil Fingerel inskripsi ini menghasilkan chipper chipper tahap satu. Hasil tahap satu dikirim ke Railfence. Yang ini Railfence encryption ini ke hasil akhir. Maka program menampilkan lengkap hasil akhir ini. Menunggu ini dan hasilnya adalah tahap satu adalah ini. Dan teks yang pertama kan nih, kriptografi adalah ilmu rahasia. Kuncinya adalah keamanan. Dan ketika kita engineer, chipper teksnya dapat ini. Nah, tahap yang kedua, relevant chipper. Input dari chipper sebelumnya. Kan tadi kita udah eh, chipper teks kan. Kriptografi itu menjadi ini. Chipper teks engineer chipper ini. Jadi kita relevance-nya bukan plain text sebelumnya, kriptografi, tapi hasil dari chipper teks yang sudah kita ubah. Itu yang di relevance chipperkan. Nah, kita menentukan tiga baris saja. Range-nya tiga baris. Dari strukturasi pola relevance ini, kita sudah tentukan tadi di Excel sebelumnya. Tapi itu demi teori, ini adalah codingannya. Jadi, dapatlah baris pertama yang ini. UTK GKIBS. Baris kedua ini. VBBEJYRFMF. Baris ketiga ini. Sampailah. Jadilah ciphertext akhirnya. Jadi tipe akhirnya itu adalah ini. UTKEKIDSB sampai dengan A terakhir. Jadi teori sama ini hasil akhirnya sama. Tidak ada eh, perbedaan. Itu Kak. Hasil akhirnya itu plain text awalnya kan kriptografi merupakan rahasia dan cipta akhirnya ini. Jadi kesimpulan akhir ini adalah plain text asli sudah dienkripsi dua kali. Biar kita lebih paham ya kesimpulan akhirnya. Fingener ubah huruf, Railfence ubah urutan. Jadi hasil akhirnya ini sulit ditebak tanpa mengetahui dua kunci, kata dan jumlah baris. Nah, untuk visual alurnya, alur proses plain text ini dari plain text disubstitusi huruf, terus
Fingerel Zipper, transversasi huruf. Terus masuk lagi ke Fine Zipper. Terus masuk lagi ke zipper teks akhir. Begitu sampai dengan selesai. Jadi hasil yang pertama itu ini, hasil yang kedua itu ini, hasil yang terakhir adalah yang ini. Nah, sekian hasil dari video presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Eh, Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.